que estamos en una guerra, que no ha terminado la guerra. Di balik pangkat seorang jenderal yang menghiasi seragam, bergema perintah yang mengubah sejarah dunia politik Chili. Seruan kritikan dibungkam oleh tahta dan kekuasaan bagi setiap yang menentangnya. Augusto Pinochet bukan hanya seorang diktator yang brutal. Ia adalah seorang jenderal angkatan darat yang kemudian memimpin kudeta militer saat pegulingan Salvador Allende pada 11 September 1973. Di bawah kekuasaannya, Pinochet membentuk sistem kepemerintahan yang ekstremisme, terutama bagi para penentang politiknya. Di balik kudeta besar dalam merehabilitas kepemerintahan yang lebih bijak, ia justru menebarkan ancaman yang meninggalkan derita. Penindasan terhadap oposisi yang dicurigai sebagai lawan politiknya. Terlepas dari sifat represifnya, Pinochet menerapkan reformasi ekonomi neoliberal yang mendapat dukungan dari luar negeri maupun dalam negeri. Que estamos en una guerra, que no ha terminado la guerra. Penjara, sebuah nama yang selalu identik dengan kejahatan dan kriminal. Berada di dalam tahanan bukanlah hal yang mudah. Mereka kehilangan kebebasan, pekerjaan, keluarga, dan orang-orang yang dicintai. Saya hanya bisa berasumsi bahwa sebuah resiko yang paling sulit diterima adalah seberapa besar klausal menjadikan seseorang terperangkap ke dalam tahanan. Meskipun tak semua dapat dinyatakan sebagai pelaku kejahatan, mungkin di antara mereka ada orang-orang yang tertindas, difitnah, bahkan terjebak di dalam tahanan. Hari-hari yang penuh dengan kegelisahan dan ketidakpastian. Sebagian sedang ada yang berjuang demi keadilan dan kebebasan. Bahkan sebagian ada yang ditakdirkan untuk menghabiskan sisa umurnya di dalam sana. Sementara mereka bertanya, apa keadilan masih ada? Tak peduli seberapa buruk dan baiknya jejak di masa lalunya, namun mereka semua memiliki tujuan yang sama, yaitu kebebasan. Chili memiliki penjara paling bersejarah bernama Villa Grimaldi. Di masa rezim Augusto Pinochet, para penentang politik ditangkap dan diperlakukan secara brutal. Tak hanya siksaan fisik, mereka juga mendapatkan tekanan psikologis dari rezimnya, terutama di pusat tahanan Grimaldi dan Londres 38. Penangkapan dan penyiksaan dilakukan secara sistematis terhadap aktivis politik. Penculikan oposisi yang dicurigai terlibat anti pemerintah. Dari penjemputan paksa di rumah-rumah dan di jalan-jalan, bahkan saat sedang bekerja. Di barak militer dan lapangan sepak bola, mereka dikumpulkan dan diimidasi. Para tahanan wanita mengalami tindakan pelecehan hingga dihukum mati. Sementara ribuan lainnya dilenyapkan tanpa jejak. Jutaan rakyat hidup dalam bayang-bayang khawatir, menanti anggota keluarga yang tak kunjung pulang. Sementara laporan kehilangan menjadi berita selebaran harian dinding-dinding jalan. Lebih dari 38.000 aktivis politik ditangkap, sementara 3.000 lainnya dinyatakan hilang. Sebagian dibebaskan, ribuan lainnya tidak pernah kembali ke rumah. Media massa telah dibatasi, seperti radio, berita televisi nasional, hingga organisasi protes lainnya, selalu ditanggapi dengan responsif kekerasan. Terutama bagi para aktivis pembangkang sistem pemerintah yang dibungkam paksa. Konflik politik memaksa warga lainnya mengungsi ke luar negeri, bahkan sebagian tidak pernah kembali. Di tengah panasnya dunia politik Chili, upaya percobaan pembunuhan dilakukan oleh kelompok bersenjata
terhadap rezim Pinochet di Cajon del Maipo ketika sekelompok bersenjata yang tak dikenal dari arah Frente Patriotico Manuel Rodriguez menyusup di kerumunan dan menembaki mobil Pinochet yang sedang melakukan konvoi kunjungan. Kericuhan terjadi saat dua pihak bersenjata saling melepaskan tembakan. 5 pengawal mobil konvoi tewas. Upaya pembunuhan berhasil digagalkan, sementara Pinochet berhasil selamat di mobil lapis bajanya. Aparat polisi melakukan patroli besar-besaran dan menangkap sejumlah warga yang dicurigai terlibat dalam aksi pembunuhan. Aparatur negara juga melakukan pengawasan ketat terhadap oposisi dan kalangan masyarakat. Upaya pembunuhan rezim Pinochet menjadi ancaman yang cukup serius. Meskipun insiden tersebut gagal mengakhiri kekuasaannya, seolah rakyat sedang memberi sinyal perlawanan terhadap kepemerintahan, rezim Pinochet terus menghadapi protes dan tekanan. Puncaknya pada tahun 1988, di saat rakyat mulai berapi-api, seruan demokrasi dan slogan kebebasan terus dinyanyikan. Pergantian kepemimpinan mulai diteriakan di sepanjang kota-kota. Ribuan rakyat menanti tamatnya episode akhir dari penindasan ini. Aparat keamanan merespon dengan pembubaran dan penangkapan massal, terutama terhadap tokoh-tokoh penting mereka. Di saat tekanan geopolitik melanda, gejolak ekonomi dan tuntutan masyarakat terus disuarakan. Kini, kepercayaan berubah menjadi kebencian. Pondasi kekuasaan perlahan mulai melemah. Hingga akhirnya, masa kekuasaan Pinochet telah diambang pintu. Polisi terus bersiaga menerapkan sistem keamanan, namun amukan massa terus menyulut hingga terjadi bentrok dengan aparat. Dalam menentukan nasib masa depan Pinochet, akhirnya pada 5 Oktober 1988, pemerintah menggelar pilihan legitimasi atau plebisit yang mengadakan voting melalui kotak-kotak suara pemilu. Setelah referendum diadakan, rakyat diberi 2 pilihan. Ya, yang berarti Pinochet tetap berkuasa, atau tidak, yang intinya membuka jalan baru bagi pemilihan umum secara demokratis. Setelah hasil pemilihan suara melalui mekanisme konstitusional dan demokratis diumumkan, mayoritas menyatakan tidak dan menolak pelanjutan masa jabatan Pinochet yang masih tersisa 8 tahun ke depan. Pada 1989, pemilu demokratis dibentuk, sekaligus merubah kembalinya demokrasi bagi kepemerintahan Chili. Patricio Aylwin yang dinobatkan sebagai kandidat calon presiden berikutnya telah diusung oleh koalisi Concertación de Partidos por la Democracia, sebuah partai yang terdiri dari gabungan politik lainnya, bertujuan untuk mengakhiri kekuasaan militer dan mengembalikan kepemerintahan yang demokrasi. Pada 1990, Patricio Aylwin memenangkan pemilu dan resmi dilantik sebagai presiden baru. Setelah 17 tahun berkuasa dengan tangan besinya, 11 Maret 1990, Augusto Pinochet resmi dicopot dari jabatannya, sekaligus mengakhiri episode kelam bagi masyarakat Chili. Patricio Aylwin berupaya memulihkan demokrasi dan membentuk institusi negara yang membentuk Komisi Kebenaran atau Hak Asasi Manusia, hingga penyelidikan kasus-kasus pembunuhan dan penghilangan paksa yang terjadi selama masa pemerintahan Pinochet. Penyelidikan internasional melaporkan lebih dari 3.000 orang tewas dan lainnya dinyatakan hilang. Di tahun 1998, Pinochet ditangkap saat melakukan perawatan medis di London. Ia dilaporkan oleh pengadilan hakim Spanyol, Baltasar Garzón, atas kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk penyiksaan, pembunuhan,
dan penghilangan paksa selama kekuasaannya. Karena alasan masalah kesehatan dan usianya yang senja, Pinochet dipulangkan ke Chili dan bebas dari hukum pidana. Berakhirnya kekuasaan Pinochet adalah awal perjalanan panjang untuk menenangkan kembali trauma masa lalu rakyat Chili. Masa kelam selalu menjadi pengingat akan harga yang harus dibayar demi kebebasan dan demokrasi. Kini, rakyat Chili mencoba untuk berdamai dengan masa lalunya. Meskipun butuh waktu yang lama untuk menyembuhkan luka yang dilalui. Sebagian masih menanti kabar orang-orang yang mereka cintai. Bertahun-tahun telah berlalu, namun harapan yang dinanti tak kunjung datang. Kehilangan tanpa kepastian adalah luka yang amat memilukan. Meskipun hidup dengan jutaan sejarah kelam, namun peristiwa itu tidak akan pernah hilang dalam ingatan mereka.